Teman-teman, aku mau ngomong tentang kesempatan. Kesempatan itu satu yang luar biasa banget, bener? Bener. Eh, Kesempatan bisa buat kita terima pekerjaan juga karena kesempatan. Konon kesempatan bisa nyelesain masalah, bener gak? Siapa setuju? Kesempatan. Pengalaman juga hal yang sama. Pengalaman buat kita tahu banyak hal. Pengalaman juga bawa kita ke pekerjaan, ya. Konon pengalaman-pengalaman kita juga menyelesaikan masalah. Berapa banyak teman-teman di sini menyelesaikan masalah dengan pengalaman-pengalaman kita? Ada? Mana? Atau kamu lagi jalanin sesuatu, terus kamu rasa pengalaman itu jadi tolak ukur buat menyelesaikannya. Kita buka lagi yuk. Kemarin-kemarin sepertinya sudah dibahas, kita baca lagi Efesus 4:17. Kita mau selesaikan ini. Judulnya di sini yang kita mau ngomongin sama-sama. Di sini ngomongin tentang manusia baru. Aku ganjil teman-teman, kenapa ya? Aku mulai dulu deh. Sebab itu, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 18. Go ahead. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan menyerahkan dengan serakah segala macam kecemaran. (21) Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. (23) Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Amin. Kita ngomong tadi tentang pengalaman. Gimana kalau ternyata pengalaman itu kita ngomong sebagai sertifikat hidup. Maksudnya kita udah lalui banyak hal, seperti kita coba les, mungkin kita terima satu sertifikat. Gimana kalau ternyata pengalaman-pengalaman itu Tuhan kasih buat setiap kita jadi seperti sertifikat kita. Bangga nggak terima sertifikat? Bangga nggak udah lalui satu momen gitu, atau kamu les gitu terima sertifikat, kita bisa pakai kan, tadi singgung sedikit, kita bisa lamar kerja pakai itu jadi lampiran gitu. Aku punya satu sertifikat yang pernah aku bukan banggain ya, cuma buat aku sendiri itu lucu gitu loh. Waktu SMP aku main basket walaupun segini, tapi dipercaya coach untuk buat nguasain lapangan karena lariku cepat. Jadi aku bisa dribble buat giring sampai ke tempat lawan lah, atau aku bisa ada di posisi yang diperluin untuk cuma buat passing gitu, buat oper bola. Nah, satu kali lomba lah, waktu itu SMP ku lomba, terus menang loh. Jujur aku nggak bisa main basket. Selain olahraga yang lain, sepertinya basket bukan sesuatu yang asyik buat aku mainkan. Karena kalau waktu itu
buat dapetin bolanya aja susah waktu itu aku. Jadi harus buka kunci. Itulah kalau mau main sendiri harus pakai bola sendiri atau pinjam temen. Nah, tapi aku bersyukur waktu itu ikut basket ini pressure waktu kita tentang hari-harinya pernafasan aku dapat dari situ sih, belajar tentang nafas olahraga. Oke, balik lagi ya. Aku ikut lomba kita bawa satu tim, sekolah bawa satu tim, kita lomba. Terus menang dan terima sertifikat. Teman-teman tahu menangnya gimana? Menangnya gara-gara tim lawannya nggak datang. Jadi udah lomba nih ya, lomba mereka semua lomba, terus kan biasanya sertifikat datang tuh karena apa sih, mungkin juara 1, 2 harapan gitu ya, 2, 3 harapan, juara 3 sekolahan kami. Jadi kami cuma masukin satu pemain, ya musuhnya nggak datang, nggak tahu ya mereka takut atau gimana, nggak ngerti, atau nggak ada transport, nggak ngerti. Tinggal kita kirim satu pemain masuk ke lapangan, silahkan lempar bolanya kering, masuk, terus iya kita menang, tepuk tangan, menang, kami dapat sertifikat menang. Nah, mungkin kalau aku belum cerita terus aku kasih sertifikat dengan nama aku di situ, kalian bakal percaya kalau wah bisa main basket ya, walaupun iya kurang meyakinkan bener. Harusnya aku bawa sertifikatnya sih. Aku lucu ya, piagam penghargaan gitu, lomba basket SMP, terus ada nama aku di situ. Kadang aku baca sendiri ini apa kan, karena aku juga lampirin itu waktu kuliah, waktu apa di lucu. Kalau disuruh main tiba-tiba kan, ya gimana sih, wong ra iso main. Gimana kalau ternyata pengalaman itu kayak gitu juga. Ada juga beberapa kita pernah makan sama-sama kan, kita makan sering banget. Terus kita punya pengalaman yang kita tahu, makanan CBB akan selalu keluar terakhir kali, bener gak? Bener gak? Yang ya, kalau kita makan bareng-bareng terakhir kali ini kita Natal waktu tuker kado, ya inget nggak? CBB itu pesen makanan yang sebenarnya sama kayak yang lain, sama kayak siapa ya? Ada ya? Masa nggak sama? Ah lupa ya, sama kayak Ero deh kayaknya. Kita pesen makanan dan itu selalu datangnya terakhir kali. Beberapa kali kita makan sampai itu jadi apa ya, kayak kebenaran gitu ya, kayak pokoknya makan beci bebe aja bosan sing podo ngomong tuh carry. Nanti datangnya belakangan, kita makannya nggak makan. Terus terakhir kita ada mini meeting waktu itu, meeting kecil gitu, aku JBB sama Ko Albert waktu itu. Terus dengan PD-nya kita ngobrol guyonan gitu sih. Terus di situ hal mungkin terbodoh yang harusnya nggak aku ucapin sih, maksudnya dengan sebenarnya aku agak emosi waktu itu ngomong, aku menjelaskan ke Albert kalau pesan makanan sama kayak BB itu pasti datangnya terlambat. Albert bilang enggak, dia gitu. Terus aku tuh emosi gitu loh, cuma bahas makanan aja emosi loh guys, enggak tenanan ya, ya mungkin dia bilang beda-beda, kalau sekarang pasti cepet, iya sih gitu. Kita di lokasi resto yang sama, di kafe yang sama, tapi beda lokasi. Misalnya terakhir kali kita makan itu di utara ya, ini di selatan gitu loh. Cuma beda tempat tapi masih satu ruangan. Ya kita makan di situ. Kalau Albert bilang enggak, pasti datangin cepet gitu. Aku emosi, enggak. Datangin terakhir. Akhirnya aku enggak pesen makanan yang sama CBB. Aku pesennya persis kayak Ko Albert, aku pesen gitu. Kan kita 3 orang, aku pesen 2, dia pesen beda sendiri. Terus apa yang terjadi? Makanan dia datang pertama. Aduh, itu wah, ini hal yang paling gondok banget, dongkol sekali buat aku sih. Tapi yang aku belajar saat itu, mungkin Bibi lihat sih, tiba-tiba aku speechless terus. Wah, sesimpel itu kah gitu. Maksud aku kalau hari-hari ini kita lagi ngomongin tentang berjalan sama Roh Kudus, hari itu aku tertampar sekali karena aku menggunakan emosi yang di saat yang tidak tepat hanya untuk membahas makanan. Saya emosi. Mungkin kelihatannya kayak guyonan ya, tapi di dalam tuh rasanya serius, kayak kita ngotot kalau ini udah jadi
udah jadi pengalaman gitu loh, wong udah beberapa kali ya kan, kita udah ngerti gitu. Apakah gara-gara ko Albertnya aku juga nggak tahu ya. Tapi kali itu memang ada ini sih, ada waiters yang khusus nungguin kita. Maksudnya mungkin karena itu sepi atau jamnya masih bisa digunain gitu. Tapi itu jadi pengalaman yang wah buat aku oke 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 gitu. Akhirnya ya ngalah sendiri sih, kayak ya udah deh. Ya, ya datang makanan dia datang duluan gitu. Tapi yang habis ya kita duluan, dia gak habis-habis. Ter Lah balik lagi nih ya. Kalau ternyata semua yang kita udah lewatin itu cuma sertifikat atau ya kita diizinin lah buat lewatin itu. Terus gunanya apa? Gunanya apa teman-teman? Kita patut banggakah di situ? Kita bisa bermegahkah di situ? Menurut aku harusnya yang penting tuh bukan apa yang udah kita lewatin sih. Tapi kalau kita nggak nangkep ada apa di balik itu atau pengertian di balik itu, ya itu yang sia-sia, benar nggak sih? Benar nggak sih? Kita udah lewatin banyak hal, kamu nggak dapet satu meaningnya, satu maksudnya, satu pengertiannya dari situ, kita jadi ya sia-sia, percuma aja gitu loh, percuma aja. Apalagi kadang kita sering jalanin itu berulang-ulang, benar nggak? Kita udah lewatin, kita udah oke, kita anggap itu sertifikat tadi ya, kita udah sertifikasi itu, tapi terus kok rasanya keadaan bawa kita ke sertifikasi yang sama. Ya nggak sih? Udah coba les mobil nih ternyata. Sebelumnya nggak bisa les mobil, terus coba les mobil, terus loh kok tiba-tiba disuruh les mobil lagi. Loh, besoknya disuruh les mobil lagi. Loh kok gitu lagi? Kapan aku ini nih setir mobil gandeng mungkin ya, atau apa yang lain, atau sertifikasi yang lain deh, apa sih teman-teman mau apa, kayak masak misalnya di tempat yang kecil dapat sertifikasi. Oh kenapa nggak naik-naik ya? Kenapa di situ-situ aja gitu loh. Sesuatu yang aku dapetin dari dua pengalaman aku dapat sertifikat di basket dan beberapa sertifikasi lainnya sebenarnya. Terus sama pengalaman makanan aja itu buat aku nangkep sesuatu, mungkin bukan kita yang berulang jalanin itu teman-teman. Maksudnya siapa yang suka di sini buat terus ada di kelas yang sama? Ada? Kita ya nggak tahu ya, mungkin karena cinta, karena sesuatu di kelas itu jadi aku nggak naik kelas dulu deh, aku di situ aja deh. Siapa tahu, atau suka sama gurunya, atau kamu memang pengen menjalani sertifikasi lagi ya. Aku pengen kelas 4 SD AB ya, kelas A terus B ya, kita ulang lagi gitu. Dari dua pengalaman tadi, dari apa yang pernah aku lewatin, kalau ternyatanya kita dapat pengertiannya salah, gimana? Maksud aku, Tuhan izinkan kita buat masuk ke pengalaman-pengalaman itu adalah buat kita ngerti apa yang Tuhan mau. Maksudnya kita sering jadi bangga sama gini, aku udah terima pengalaman ini, atau aku pernah dengar pengajaran ini, aku pernah belajar tentang ini. Itu jadi satu bekal buat kita. Rasanya waktu orang lain jatuh di hal yang sama, kita ngerti jawabannya. Harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini, harusnya seperti ini. Tapi nyatanya kita masuk ke momen itu lagi. Pernah ngalamin? Gimana kalau ternyata Tuhan sengaja bawa kita masuk ke situ karena kita salah nangkep apa yang Dia mau. Ada pengertian yang seharusnya enggak seperti itu. Atau memang kita ditantang buat menjawab pertanyaan yang kita pernah ajukan sendiri.
Kita lanjut ya. 25-nya bilang gini teman-teman, karena itu buanglah dusta dan katakanlah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buat jadi manusia baru, kita perlu ngerti sama kehendak Tuhan. Tadi pagi kita dengar Koiman bahas banyak banget. Kalau teman-teman mau dengerin, sepertinya nanti ada siaran ulangnya di radio juga ada minggu depan kayaknya. Atau tanya Om Budi nanti. Terus cara tahu kehendak Tuhan gimana sih? Gimana? Ada yang bilang bukan, cara tahu kehendak Tuhan berjalan dalam roh. Ada yang bilang gampang latihannya, kayak buka lemari, kita seperti sedikit berdoa, mana ya Tuhan yang harus aku pakai hari ini mungkin, atau ya ada treatment yang kita bisa pakai buat ngerti suara Tuhan, ya kan? Jadi sertifikat baru buat kita. Oh, kita ngerti jalan sama Tuhan. Setelahnya kita ngerti nih, oh ternyata yang A ini suara Tuhan. Oh, yang B ini bukan suara Tuhan. Atau yang C ini. Kita coba lagi, nggak ada acara apa-apa. Kita coba pakai kendaraan, kita jalan-jalan, terus sedikit berdoa, kita tanya Tuhan, kemana aku harus berbelok mungkin? Yang kiri atau yang kanan? Rasanya Tuhan bilang jawab A. Setelah itu kita coba beberapa waktu dan kita ngerti, oh suara Tuhan yang A bukan. Oh ternyata yang B. Atau kita lihat kita suka sama orang mungkin, kita ajukan ke Tuhan yang A atau yang B. Kita jalani beberapa kali, kita ngerti rasanya, oh yang A ini suara Tuhan, oh yang B ini bukan. Itu yang aku maksud, kita jadi punya pengalaman, kita punya pengertian tentang kita cari suara Tuhan, kita cari kehendak Tuhan. Oh yang B ini yang ternyata suara Tuhan ternyata. Oh ini yang A ternyata yang suara Tuhan. Balik lagi, kalau ternyata kita nggak ngerti maksudnya, kita cuma ngajuin pertanyaan dari kita aja, menurutku terlalu egois kitanya. Karena cari suara Tuhan bukan tentang kita dengar suaranya aja, kita coba dengar suaranya aja, tapi kita perlu kosong juga, kita perlu ngerti juga, oh sebenarnya ini yang dia mau, bukan tentang apa yang aku mau cari, tapi dia yang apa yang dia mau kasih. Maksudnya menurut aku pribadi, awalnya ikut Tuhan itu nggak enak, sangat-sangat nggak enak, karena yang seharusnya terjadi kita tuh benar-benar kosong dan ikut aja. Dia mau A, jalan A. Dia mau B, ikut B. Dia mau C, ikut aja C. Ikut kehendak Tuhan itu jadinya seperti kita nggak punya kehendaknya kita sendiri. Ternyata bisa jadi itu juga salah. Saat kita nggak ngerti apa yang dia mau, apa yang dia maksud buat kita. Rasanya itu jadi kebenaran buat kita pegang untuk, di awal aku bilang, menyelesaikan masalah. Kita berusaha menang dari kita ngerti, oh aku udah lewatin A, Tuhan udah kasih pengalaman A, pasti yang ini kita bisa selesaikan dengan yang ini. Yang A, pengalaman yang ini, aku bisa selesaikan dengan pengalaman yang Tuhan kasih tadi. Gimana kalau ternyata bukan itu?
Gimana kalau ternyata pengertian yang kita udah dapat itu bukan yang Tuhan mau? Setelah kehendak Tuhan kita perlu juga buat berani, teman-teman. Berani buat ambil resiko yang ada. Berani buat kamu tenggelam ikut jalan Tuhan. Balik lagi tentang pengalaman. Kita punya pengalaman banyak. Setelah itu kita timbul pengertian. Lalu gimana? Mana yang benar? Mana yang salah? Mana yang harus ditinggalin? Mana yang harus diikutin? Mana yang aku harus jadikan ini jalan? Kita baca lagi. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Aku yang ganjil lagi, teman-teman yang genap ya. Aku mulai dulu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka hidup Mungkin aku tutup statement ini saat kita sepertinya ngerti banyak hal. Ya, kadang di situ sebenarnya kita nggak ngerti apa-apa. Tapi saat kita nggak ngerti apa-apa, kita ikut jalan Tuhan, kita bisa banyak menang di situ. Biar Tuhan aja yang di depan. Statement terakhir tadi Koiman bilang di atas ini, kalau Roh Kudusnya di depan, kita dapat poin. Kita jadi 10. Tapi kalau Roh Kudusnya ada di belakang, kita jadi nggak jadi apa-apa. Biar Tuhan aja yang dimuliakan lewat hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang ada itu bukan buat dibanggain sama kita, bukan buat sepertinya jadi sesuatu yang kita bisa anggap memenangkan sesuatu di depan, tapi pengalaman yang ada di setiap kita ini biar dipakai Tuhan juga buat orang lain. Memenangkan orang lain, jadi jawaban buat orang lain, dan gak ada kebanggaan di kitanya. Mungkin manusia baru yang aku maksud siang hari ini bukan tentang wajah kita yang kelihatan lagi, tapi biar itu kemuliaan Tuhan. Amin.